selamat datang di Tangerang Talk. Di sini kita akan berbincang terkait program dari pemerintah Kota Tangerang. Episode Tangerang Talk kali ini kita akan berbincang terkait salah satu organisasi yang baru saja diresmikan langsung oleh Wali Kota Tangerang, yaitu Orari Lokal Kota Tangerang. Sekarang bersama saya sudah hadir Pak Semi selaku Wakil Ketua Orari Daerah Banten. Halo Pak, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Diva. Kabarnya gimana Pak Semi? Puji Tuhan, baik, terima kasih. Makasih banyak Pak udah mau mampir ke Tangerang Talk ya. Mungkin dari teman-teman di sini belum tahu apa sih Orari itu Pak? Oke, jadi Orari ini adalah singkatan dari Organisasi Amatir Radio Indonesia. Orari ini adalah organisasi satu-satunya organisasi saat ini yang mewadahi hobis, ya, penghobi untuk kegiatan amatir radio, elektronika, dan eksperimen, ya, seperti itu. Tapi awalnya Orari hadir di Indonesia, khususnya di daerah Banten nih, gimana Pak Semi? Oke, awalnya Orari ini dibentuk pada tahun 1968 ya. Jadi 9 Juli itu adalah hari ulang tahun Orari gitu. Dan saya kira kehadiran Orari di Provinsi Banten ini udah sejak Cukup lama ya Pak ya? sudah cukup lama gitu ya. Dan saat ini di Banten sudah ada di 7 kabupaten kota. Wow, Untuk udah mau kepengurusan lokalnya. udah hampir semua Banten udah harus punya ya Pak ya? Betul, karena sesuai dengan amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga, di mana kepengurusan lokal itu harus ada di setiap lokal itu harus ada di setiap kabupaten dan kota. Oke, berarti kalau Orari daerah itu berarti tingkat provinsi, Betul. kalau lokal itu kabupaten kota ya Pak ya? Betul. Dan sekarang sudah ada di 7 kota kabupaten. Betul. Salah satunya di Kota Tangerang yang kemarin baru diresmikan ya Pak ya? Betul, alhamdulillah tanggal 24 kemarin Februari diresmikan oleh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota langsung yang tag. Oke Pak, peran Orari sendiri sebenarnya apa sih Pak? Khususnya untuk di lokal ya Pak ya, di Tangerang. Baik, peran Orari sendiri di lokal ini adalah kita menghimpun tentunya teman-teman yang satu hobi, amatir radio, kita melakukan latih diri gitu ya, bereksperimen, dan juga tentunya organisasi ini adalah wadah kita untuk membina teman-teman amatir radio gitu ya, seperti itu. Untuk sejauh ini ada berapa Pak anggotanya Pak? Anggotanya untuk di Kota Tangerang sendiri lebih kurang hampir 300 orang. Cukup banyak ya Pak ya? Lumayan banyak. Ini awalnya bisa tergabung sampai 300 tuh gimana sih Pak? Sampai bisa langsung banyak, karena emang apa harus punya alat-alat kayak gini dulu nih untuk jadi anggota Orari? Atau hanya sekedar hobi aja, tahu, suka, gabung gitu? Ya, jadi awalnya lokal Kota Tangerang ini masih tergabung dengan lokal Tangerang dulunya ya. Tangerang Raya berarti ya? Tangerang Raya. Kemudian setelah ada pemekaran, ada Tangerang Selatan punya lokal sendiri. Kemudian waktu itu kabupaten dan kota masih bergabung. Baru kemarin kita pemekaran gitu istilahnya ya. Kita baru meresmikan tanggal 24 kemarin. Nah, kalau untuk mau bergabung dengan anggota amatir radio, tentunya nomor satu harus punya hobi yang sama gitu ya, punya minat yang sama gitu. Kalau untuk radio mungkin bisa nyusul, tapi paling tidak punya minat dulu yang sama gitu, untuk melakukan eksperimen dan hobi elektronika. Sebenarnya gimana sih Pak cara penggunaan dari si radio ini? Karena mungkin banyak yang nggak tahu juga ya kan, dan kapan radio-radio ini digunakan gitu Pak? Baik, jadi seperti yang dilihat Mbak Tifa di sini, ini adalah beberapa perangkat komunikasi radio ya. Jadi radio ini tentunya sebenarnya seperti seluler phone ya, Yes. hanya menggunakan frekuensi, juga menggunakan gelombang radio gitu ya. Dan ini perangkat ini kita pakai tentunya harus dengan menggunakan antena ya. Menggunakan antena, kemudian berkomunikasi dengan radio, seperti itu. Kapan digunakan ya? Kalau Mbak Tifa biasa suka lihat orang bawa-bawa handy talkie gitu. Nah, ini salah satunya komunikasi radio seperti itu, praktisnya seperti itu, Mbak Tifa. Jadi ketika ada satu momen yang tidak bisa menggunakan telekomunikasi pada umumnya seperti handphone, hadirnya Orari ini sangat berperan penting ya Pak ya? Betul. Jadi dengan komunikasi radio ini kan kendala jaringan gitu kan, kendala apalagi signal, apalagi kendala kuota gitu kan, nah, itu bisa diatasi
ya. Apalagi kalau kita menggunakan melakukan aktivitas outdoor ya, di mana jaringan seluler juga sedikit ya. Seperti misalnya ada kegiatan-kegiatan di gunung gitu kan. Iya, betul. Sinyal susah ya, salah satu komunikasi yang mungkin dilakukan adalah dengan perangkat radio. Sebagai anggota dan wakil ketua Orari ya Pak ya, momen apa Pak yang bersejarah buat Pak Semi dan teman-teman ketika bergabung di Orari? Karena pasti momen tertentu hanya bisa pakai Orari aja nih gitu. Betul. Perangkat radio ini. Jadi momen-momen mungkin yang sangat bisa dirasakan kehadirannya itu pada saat di mana jaringan komunikasi terputus ya, pada saat tsunami di Aceh ya, di mana jaringan komunikasi telepon itu terputus, seluler terputus, hanya satu-satunya komunikasi yang bisa dipakai adalah komunikasi radio, di mana kami dari Orari itu ikut membantu membuka jaringan komunikasi untuk membantu menyalurkan logistik dan juga evakuasi korban pada saat itu. Kemudian juga belum lama terjadi tsunami di daerah Lebak ya. Nah, di situ juga kami dari Orari ikut serta membantu mendukung komunikasi sana, membuka komunikasi untuk membantu penyaluran logistik dan juga membantu evakuasi korban. Radiusnya sampai berapa kilometer Pak? Oke, jadi kalau untuk radius ini kita bisa menggunakan untuk frekuensi HF ya, high frekuensi. Ini kita bisa berkomunikasi dengan seluruh dunia, Mbak Tifa. Kita bisa berkomunikasi dengan seluruh dunia, gitu ya. Jadi tanpa menggunakan pulsa, tanpa menggunakan sinyal seluler, kita bisa berkomunikasi dengan radio. Apalagi Orari ini menginduk ke internasional juga ya Pak ya? Betul. Jadi Orari ini adalah berafiliasi dengan IARU, International Amateur Union, di mana IARU adalah salah satu lembaga di bawah ITU. ITU itu adalah International Telecommunication Union, badan di bawah PBB. Oke, lalu balik lagi ke Tangerang nih Pak nih. Keorganisasian gimana Pak? Karena kan baru dilantik juga tuh. Iya, betul. Baru diresmikan ya, baru kerjasama ya? Belum dilantik malah. Ya, jadi tanggal 24 Februari itu adalah momen yang bersejarah untuk Orari lokal Kota Tangerang, di mana Pak Wali secara langsung meresmikan Orari lokal Kota Tangerang. Dalam waktu dekat kami dari Orari lokal Tangerang akan melaksanakan musyawarah lokal, di mana pada event musyawarah lokal ini akan dipilih ketua dan juga dewan DPP-nya. Setelah itu baru kita akan bentuk kepengurusan, kelengkapan pengurusannya. Terus apa sih Pak yang akan diwujudkan oleh Orari lokal Tangerang ini? Baik, kita berharap setelah nanti terbentuk, kita bisa bersinergi dengan program-program pemerintah Kota Tangerang, ya, dan kita juga tentunya akan membantu untuk mensukseskan program pemerintah Kota Tangerang. Boleh kasih bocoran Pak, apa nanti programnya? Ya. Tentunya sebagai organisasi di mana kita bernaung di Kota Tangerang, kita akan membantu manakala kita dibutuhkan untuk dukungan-dukungan komunikasi, apalagi pada saat kebencanaan tentunya, atau di mana kehadiran kita dibutuhkan untuk mendukung komunikasi seperti itu. Oke, itu untuk pemerintah. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri gimana Pak? Ya, untuk masyarakat sendiri tentunya kita juga akan melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan, ya. Nanti bentuknya mungkin ya gerakan sosial yang akan digalang oleh teman-teman dari Orari lokal Kota Tangerang. Karena memang tujuan Orari ini lebih ke pendidikan ya Pak ya? Gimana caranya mensosialisasi tentang telekomunikasi ini gitu kan ya? Karena orang mungkin hanya tahu gadget pada umumnya ya Pak, nggak tahu nih amatir radio ini apa gitu kan ya. Lalu rencana kegiatannya apa Pak nanti? Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak, akan bekerja sama dengan Pemda kayak gitu kan Pak. Ya. Untuk program kerjanya sendiri tentunya karena amatir radio ini menggunakan spektrum frekuensi, di mana spektrum frekuensi ini adalah diatur oleh regulasi pemerintah. Kita akan memberikan bimbingan kepada anggota-anggota supaya mereka bisa menggunakan spektrum frekuensi ini dengan cara yang benar.
tidak melanggar aturan gitu. Apalagi kita dekat dengan bandara, Iya. supaya spektrum frekuensi atau penggunaan frekuensi ini tidak mengganggu navigasi udara gitu. Oke. Karena frekuensi ini kan sesuatu yang sensitif juga gitu ya. Kita bisa mengganggu broadcasting, kita bisa Betul. mengganggu navigasi, bisa Iya. mengganggu gelombang telemetri gitu ya. Jadi harus ada bimbingan supaya teman-teman dari Amati Radio ini taat aturan gitu ya. Jadi tadi kan dampak positif penggunaan telekomunikasi orari ya Pak ya. Jadi ada negatifnya juga ya kalau disalahgunakan ya Pak. Betul. Ada Pak kejadian gitu? Ada kejadian seperti itu. Ada kejadian di mana penyalahgunaan perangkat komunikasi ini sehingga mengganggu navigasi udara gitu. Jadi pilot itu ngedengar bisa masuk sampai ke navigasi udara pilot gitu. Itu pernah ada kejadian. Iya. Pernah ada kejadian dan tentunya dari Diskominfo itu melakukan penertiban dan dilacak di mana yang mengganggu sehingga bisa ditindak. Wow, pokoknya kalau salah penggunaan nih bisa mengganggu yang lain ya Pak ya. Betul. Apalagi transportasi udara kan cukup berbahaya ya Pak ya. Bahaya. Iya, karena nanti akan dibentuk ya Pak ya kepengurusan di lokal Kota Tangerang. Sebenarnya gimana syarat untuk masyarakat atau teman-teman nih yang pengen gabung ke orari lokal Kota Tangerang? Oke, jadi untuk masyarakat yang tertarik untuk menjadi anggota orari itu harus mengikuti ujian negara amati radio. Jadi ujian ini bukan organisasi yang menyelenggarakan, tetapi negara yang menyelenggarakan, ya. Dan itu secara reguler ujian itu dilaksanakan di Balai Monitor di Tangerang. Itu bisa diikuti. Nah, untuk ujiannya sendiri itu secara serentak atau memang setiap daftar ada ujian lagi, daftar ujian lagi? Ya. Jadi setiap bulan itu ada ujian. Oke. Setiap bulan ada ujian, biasanya itu di minggu kedua. Setiap bulan itu ada ujian. Jadi teman-teman yang berminat untuk ikut ujian negara amati radio itu boleh mendaftar melalui website SDPPI. Itu bisa mendaftar secara mandiri. Karena untuk gabung ke orari harus daftar ya Pak ya. Apa sih Pak value yang dapat buat kita misalnya anggotanya gitu Pak? Oke, jadi orari sendiri adalah mewadahi teman-teman amati radio. Tentunya melalui organisasi ini kita bisa berkegiatan bersama-sama. Kemudian melalui organisasi ini, kita akan membina teman-teman bagaimana kita melaksanakan kegiatan bersama-sama, ya. Kemudian kita bisa melatih diri bersama-sama. Itu mungkin value yang kita bisa berikan kepada teman-teman. Terakhir Pak, mungkin harapannya atau ajakannya buat teman-teman yang mau bergabung di orari lokal Kota Tangerang? Ya, untuk teman-teman masyarakat orari lokal Tangerang sangat terbuka, jadi silakan saja untuk masyarakat Kota Tangerang yang ingin bergabung dengan orari lokal Kota Tangerang untuk mendaftar melalui website SDPPI, mengikuti ujian negara amati radio. Setelah itu akan ikut di dalam keanggotaan amati radio lokal Kota Tangerang, dan harapannya tentunya melalui organisasi amati radio ini kita bisa berkegiatan bersama-sama dan kita bisa melakukan hal yang positif untuk masyarakat di Kota Tangerang. Oke, terima kasih Pak Semi atas kasih, waktunya, Mbak Diva. udah ngobrol-ngobrol, udah ngasih contoh juga nih gimana caranya menggunakan radio ya Pak ya, yang biasa digunakan untuk event tertentu atau kegiatan kemasyarakatan lainnya ya Pak ya. Itu dia obrolan kita bersama Pak Semi sebagai Wakil Ketua Organisasi Amati Radio Indonesia Daerah Banten. Buat kalian yang mau tahu informasi lebih lanjut terkait program pemerintah atau hal-hal yang terkait pemerintah Kota Tangerang, jangan lupa untuk saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.